Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari kita teruskan pembacaan kita dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara bisa menyaksikan di layar saudara masing-masing. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawab Gideon kepada Tuhan, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah bahwa kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Wow, luar biasa. Saudara, dari pembacaan kita dari hari Senin sampai hari ini, kita sama-sama mungkin bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah mau, atau rencana Tuhan tidak akan pernah bisa gagal. Tuhan selalu intervensi dalam hidup manusia supaya kehendaknya terlaksana dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin Gideon punya banyak argumen sama Tuhan. Gideon bilang, "Tuhan, aku ini nggak bisa apa-apa Tuhan. Aku ini ada dari kaum yang paling kecil, aku juga adalah orang yang paling muda di kaumku, ya." Tapi Tuhan berkata, "Iya, memang betul, memang kamu yang paling kecil, ya. Bangsamu memang sukumu memang yang paling kecil, kamu juga mungkin yang paling muda, tapi bukan bergantung pada itu semua. Bergantung pada siapa yang menyertai engkau. Akulah Tuhan yang menyertai engkau." Saudara, kita kadang suka lihat diri kita dengan ukuran kita. Kita lupa bahwa Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang mendesain kehidupan kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab Mazmur, Dia menenun kita dalam kandungan ibu. Dia menenun kita dalam kandungan ibu kita. Saya nggak bisa bayangkan di dalam kandungan seorang ibu. Orang tua mungkin nggak pernah tahu anaknya besar akan jadi apa. Tapi saudara, di dalam kandungan Tuhan telah meletakkan segala sesuatu yang diperlukan untuk anak itu menggenapi destininya di dalam Tuhan. Dari kita masih kecil, Tuhan telah meletakkan semua yang kita perlukan untuk kita bisa menggenapi destiny kita di dalam Tuhan. Saudara, dan dalam perjalanannya, mungkin karena kita tinggal di dunia bersama-sama, orang yang telah jatuh ke dalam dosa, dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, sehingga pandangan kita kabur terhadap jati diri kita yang sesungguhnya. Kita cenderung melihat apa yang kurang dari kita, lemah dari kita. Tapi Tuhan tidak akan pernah lupa identiti kita. Tuhan tidak akan pernah lupa identitas kita yang sesungguhnya. Makanya waktu Gideon argumen sama Tuhan, "Aku yang paling kecil, aku yang paling muda," Tuhan bilang, "Yes, betul, kamu yang paling kecil, kamu yang paling muda, tapi aku menyertai engkau. Bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu kuat, bukan karena kamu punya semua kemampuan itu kamu berhasil, tapi karena aku menyertai engkau, aku mengutus engkau, aku memilih engkau." Saudara, ini adalah alasan yang paling powerful buat kita. Kalau hari ini mungkin kita mengalami banyak kegagalan, Tuhan izinkan kita belajar dari banyak kegagalan, dan mungkin ada banyak ketakutan bagi kita untuk mencoba lagi. Ada banyak ketakutan bagi kita untuk kita menghadapi kehidupan ini. Saya mau kasih tahu saudara, kalau engkau mengenal Tuhan hari ini, Dia memilih engkau, bukan engkau yang memilih Dia. Dan Dia mengetahui dirimu yang sesungguhnya siapa. Dia tahu apa yang Dia taruh dalam hidupmu. Tuhan gak pernah salah memilih orang. Tuhan gak pernah salah melakukan sesuatu. Waktu kita ada dalam kandungan ibu, Tuhan telah meletakkan semua yang kita perlukan untuk kita bisa menggenapi destiny kita di dalam Tuhan. Jangan pernah ragukan hal itu. Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang memilih kita, Tuhan juga yang akan menolong kita. Saudara, mari kita imani hal ini, kita mengerti hal ini, supaya ketika kita menghadapi banyak pergumulan dalam hidup ini, kita tidak gampang jatuh dan khawatir, saudara. Kita tidak terombang-ambingkan oleh kekhawatiran yang ada di dunia ini. Tapi kita punya satu keyakinan yang kuat bahwa Tuhan memilih kita.
dan keberhasilan kita bukan ditentukan dari siapa kita. Memang kita lemah. Saya bisa bilang, iya, saya yang paling muda dari kakak beradik kami. Saya yang paling berbeda. Saya punya kelemahan tertentu dibanding kakak-kakak saya. Tapi yang membuat saya berhasil bukan karena saya memiliki segala sesuatu yang baik, bukan karena saya hebat, mata saya sempurna, bukan karena saya punya banyak hal yang bisa dikatakan alasan untuk keberhasilan. Tapi yang membuat saya berhasil adalah, yang membuat kita berhasil adalah karena Tuhan menyertai kita. Kita bisa saja orang yang paling muda di keluarga kita. Kita bisa saja pegawai yang paling muda di tempat kita bekerja. Kita bisa saja punya usaha yang mungkin paling kecil dibanding usaha-usaha yang ada ya di sekeliling kita. Tapi kalau kita disertai Tuhan, kalau kita tahu Tuhan pilih dan menyertai kita, itulah alasan kita bertahan, bahkan kita diangkat jadi pemenang lebih dari yang lainnya. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena ada Tuhan yang menyertai kita. Amin, saudara. Saya berdoa supaya pagi hari ini kita belajar sesuatu dan kita bisa memperoleh pengertian-pengertian yang baru dari pengalaman yang dialami oleh Gideon yang dalam beberapa hari ini kita renungkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami percaya kalau kami bisa melakukan segala sesuatu dengan baik, kami bisa berhasil bukan ditentukan oleh kekuatan kami, tapi ditentukan oleh siapa yang menyertai kami. Karena Engkau pilih kami, Tuhan, sehingga kami tahu bahwa Engkau tidak pernah salah pilih. Engkau selalu menggenapi rencana-Mu. Engkau intervensi supaya kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Berbicaralah dalam hidup kami sepanjang hari ini. Kuatkan yang lemah, pulihkan kami yang terluka ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.